teman-teman pelajar dan selamat datang di Ruang Pelajar Mancil. Saya Widyatu Fatima, host setia yang akan menemani Mancil Lovers dalam petualangan mencari inspirasi dan wawasan di ruang edukasi yang penuh warna di Mana Satu Cilegon. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari narasumber kita hari ini. Perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Adi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Bapak ngajar apa sih di sini? Ngajar bahasa Inggris ceritanya, dia. Selanjutnya, mari kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi dari narasumber kita hari ini. Ya. Menurut Bapak, bagaimana Eskul Jurnalistik dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan keterampilan komunikasi siswa? Yang pertama, menyapa dulu Mancil Lovers ya, Widya. Yang pastinya ini luar biasa. Eskul Man 1 Cilegon sudah ada jurnalistik yang sudah terbangun beberapa tahun yang lalu. Dan yang pastinya ini kontribusi apa yang bisa diberikan ekskul jurnalistik kepada anak-anak ataupun sebaliknya. Dan kalau berbicara tentang sebuah organisasi ekskul, itu setiap ekskul pasti akan berkontribusi satu sama yang lainnya. Artinya memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan sebuah ekskul, khususnya untuk ekskul jurnalistik kan ini berkaitannya dengan media pers pelajar. Dan kalau di undang-undang pers kewartawanan ataupun undang-undang penyiaran, istilahnya kalau kita di TV-TV itu ada jurusan broadcasting, penyiaran, dan berkontribusi besar terhadap anak-anak, dan anak-anak juga mempunyai kontribusi besar, punya tugas masing-masing satu sama yang lainnya. Selanjutnya, apa saja jenis kegiatan atau proyek jurnalistik yang biasa diadakan dalam eskul tersebut? Ada beberapa ya, dia. Dan Mancil Lovers itu yang pertama itu ada mading. Kita punya mading tuh. Mading yang punya dua dimensi, bisa depan, bisa belakang. Jadi kadang-kadang ketika anak-anak melihat mading Man 1 Cilegon ini, itu lebih cenderungnya apa ya, bisa depan belakang gitu melihatnya. Ada dua dimensi yang berbeda. Dan juga kalau lagi anekdotnya, kadang anak-anak itu bukan baca, tapi ngaca. Dan ketika ngaca, itu pasti banyaknya perempuan. Berawal dari konsep biar terlihat cermin, dan juga ada konsep dua itu menunjukkan biar menarik. Dan pertama itu adalah mading, majalah dinding. Dan yang keduanya, karena ini kita sedang bicara di industri 4.0, 4.0 ya. Dan 4.0 ini pasti akan berkaitannya sama digital. Dan anak-anak Man 1 Kota Cilegon pasti semuanya sudah punya HP. Dan di ekskul jurnalistik mempunyai podcast sendiri, termasuk ini salah satunya. Yang keduanya adalah podcast produk jurnalistik. Yang ketiganya adalah mereka meliput ketika upacara anak-anak, upacara 17-an ataupun apapun upacara-upacara yang ada di sekolah, mereka meliput dengan ada kameramen, ada juga yang menulis berita, dan mereka akan menjadikan seorang broadcaster. Dia pernah lihat TV tuh kan, prosesnya panjang tuh. Iya. Bukan hanya posisi ketika berita kita mojoknya di belakang, mau nggak mau harus di depan. Ya. Harus namanya dengan narasumber segala macam. Dan produk jurnalistik Man 1 Kota Cilegon lebih cenderung adalah di tiga hal. Yang pertama adalah mading, yang keduanya adalah podcast, yang ketiganya adalah broadcasting. Broadcasting itu penyiaran yang berkaitan dengan berita, kewartawanan. Mungkin sementara itu. Ini ya. Bagaimana eskul jurnalistik dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis dan menyanting? Nah, ini kan di berita nih. Berita itu kan ada gaya tulis yang pakem gitu. Pakem itu mau tidak mau harus ada W5H. W5H itu berupa fakta. Kalau misalkan ada kejadian ataupun kan berita itu ada dua.
menulis itu ada tipe-tipenya, ada menulis kreatif, ada menulis berita, dan menulis kreatif ini nanti terbagi lagi. Ada menulis puisi, ada menulis sastra, ada menulis drama. Dan rata-rata anak-anak satu kota Cilegon itu lebih cenderungnya penulis sastra. Ketika dibuat berita itu tidak bisa tuh media. Ketika berita dibuat sastra, itu larinya bukan berita, tapi adalah esai. Dan menulis kreatif ini mau tidak mau berawal dari nol. Dulu ketika kita diajar sama salah satu dosen sastrawan nasional, itu satu bidang, katakanlah kita kursi. Kursi itu memposisikannya bisa banyak hal. Kursi berwarna coklat misalkan. Kursi fungsinya adalah untuk tempat duduk. Kursi juga bisa menjadikan sebuah alat senjata untuk melemparkan ketika orang marah gitu. Jadi walaupun objeknya kursi ditulis dengan sebagian hal termasuk perspektif masing-masing gitu. Dan kontribusi ataupun untuk anak-anak sementara hanya dua. Yang pertama adalah menulis berita, yang kedua adalah menulis sastra. Kalau sudah keahlian menulis, itu berarti kita sudah mulai berliterasi. Ya. Apakah terdapat kolaborasi dengan media lokal atau sekolah untuk mengekspos karya siswa dalam ekskul jurnalistik? Sementara karena ini ekskul jurnalistik baru dibinai oleh Bapak itu baru hampir setahun lah ya, baru setengah tahun. Sementara masih melihat kemampuan dan kebutuhan anak-anak nanti untuk 5 tahun ke depan setelah mereka lulus, bisa tidak keahlian jurnalistik ini menjadikan mereka lulus kemudian mengambil jurusan PR, Public Relations, ataupun sosiopolitik, karena mau tidak mau yang akan dibangun adalah memposisikan mereka public speaking ya. Kayak sekarang Widya nih. Widya kan yang ketika jadi host itu adalah memposisikannya public speaking. Kita belajar ngomong. Ya. Terus ngebangun percaya diri. Dan juga membangun network, jaringan. Nah, jaringan yang dibangun kemarin kita nanti udah komunikasi dengan media-media lokal yang ada di Cilegon ataupun Banten. Insya Allah mohon doanya Mancil Lovers, kita nanti akan berkunjung ke media lokal, dan sementara ini ada beberapa karya yang masuk ke CCN, Cilegon Corners News. Dan juga ketika Man 1 Cilegon ada kegiatan, kita sudah bisa kerjasama dengan Radio Mandiri FM, radio penyiaran lokal di pemerintah kota Cilegon. Kita sudah ke sana, nanti kita berkunjung, dan ada juga yang terdekat di daerah kita juga, di daerah Citangkil, itu ada berita Cilegon Online. Itu nanti kita juga akan berkunjung ke situ. Dan kalau untuk media lokal, kita nanti nunggu jadwal karena pelajar ini jadwalnya padat gitu ya. Jadi nggak mau kita nyari jadwal yang kira-kira setelah ujian akhir sekolah, baru kita bisa keliling ke beberapa tempat-tempat media lokal. Dan ketika ngobrol dengan pimpinan media lokalnya, mereka senang dengan kehadiran pelajar. Karena dulu ketika jurnalistik awal-awal dia itu kita berkunjung ke salah satu tabloid yang ada di Cilegon, namanya tabloid Cikal. Kemudian setelah di Cikal ke Rumah Dunia di Serang. Dan nanti kita ada safari literasi untuk ekskul jurnalistik ini. Dan ini kan berkembang terus dari sumber daya manusianya juga dengan equipment-nya segala macam. Bagaimana ekskul ini melibatkan siswa dalam mencari dan menulis berita yang relevan dengan lingkungan sekolah? Yang pastinya mereka harus mengalami dengan lingkungan sekolah sendiri ya. Misalkan setiap Senin tuh, Senin itu biasanya di Man 1 Cilegon itu berkaitan dengan upacara bendera. Ya. Nah, mereka meliput itu. Mereka ada 3 orang kalau tidak salah, itu mereka ada bagian masing-masing, ada yang bagian foto, ada yang bagian video, dan juga ada yang bagian menulis. Itu mereka mengalami sendiri. Mereka tidak usah ikut upacara, tapi mereka mengamati
khususnya adalah suasana upacara di Man 1 Kota Cilegon seperti apa sih? Kemudian apa amanat yang terpenting ketika pembina upacara itu membuat amanat yang mengingatkan ataupun memberikan saran ataupun mengedukasi bahwa upacara itu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, dan juga kalau ada kegiatan di lingkungan sekolah, contohnya adalah Jumat pagi itu di Man 1 Kota Cilegon itu ada duha ya, sholat duha. Iya, benar. Di lapangan itu juga teman-teman meliput dan mereka mengalami sendiri hadir sebagai media pelajarnya Man 1 Kota Cilegon. Dan bahkan event-event yang ada di ekskul-ekskul yang lain, apalagi besok ini Widya dan Man Cil Lovers itu nanti akan ada apa ya? Besok ini ada pagelaran seni budaya ya. Iya. Nah, teman-teman jurnalistik Man 1 Kota Cilegon juga membantu wilayah publikasi, dan di kakak kelasnya itu akan pentas, kelas 12-nya akan pentas, dan mereka akan membantu sesuai dengan keahlian ekskul jurnalistik Man 1 Cilegon. Sementara itu. Apa pentingnya pendidikan media dalam ekskul jurnalistik dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada siswa? Iya. Serius ya? Ya, Man Cil Lovers ini dampak dan juga kontribusi ataupun yang lainnya, pasti setiap ekskul punya dampaknya masing-masing dan nilai manfaatnya pasti besar secara individu. Proses tidak mungkin mengkhianati hasil. Bagi teman-teman yang bergerak khususnya di ekskul Man 1 Cilegon akan berbeda hasilnya ketika ada ekskul yang lain itu. Karena mereka punya keahlian masing-masing. Dan dampaknya pertama adalah mereka punya rasa percaya diri yang lebih dibandingkan yang tidak ikut ekskul. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu mereka akan bekerja sama bagaimana sebuah tujuan itu bisa tercapai dengan bersama-sama. Artinya kolaborasi bersama-sama, bergabung. Contohnya mereka ingin membuat sebuah karya mading dengan ke depan ada apa ya, Ramadan. Mau nggak mau kan harus kolaborasi, tidak bisa dikerjakan sendiri. Dan yang ketiganya dampak secara non akademik dan juga akademik. Kalau akademik kan pengetahuan orang-orang yang ekskul itu wawasannya lebih berkembang dibandingkan yang tidak ekskul. Ini menurut data empiris. Dan rata-rata orang-orang yang ikut ekskul, Man Cil Lovers ini mereka punya daya tahan yang kuat gitu ya. Walaupun kadang yang lain masuk langsung pulang sorenya. Kalau teman-teman ekskul jurnalistik ini kadang tiap minggunya, tiap hari Rabu itu ada kegiatan. Dan mereka sibuk di sekolah. Ternyata anak-anak ekskul jurnalistik itu bukan hanya di satu ekskul. Mereka juga sibuk di OSIS, sibuk di ekskul yang lain, dan yang pastinya sumber daya manusia yang ada di jurnalistik Man 1 Cilegon ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan tetap semangat teman-teman jurnalistik Man 1 Kota Cilegon. Bagaimana ekskul jurnalistik dapat memfasilitasi siswa untuk memahami etika jurnalistik dan tanggung jawab dalam menyajikan informasi? Ya, alhamdulillah kalau di madrasah dengan sekolah yang lain karena berbeda secara etik dan etika. Dan kalau lebih mudahnya bahasanya adalah tingkat sopan santunnya, karena ekspresi sopan santun nilai puncaknya adalah etika gitu. Ekspresi dari berbicara itu akan berkaitan dengan etik, dan alhamdulillah anak Man secara etika itu luar biasa. Man Cil Lovers bahwa mereka ketika ketemu dengan beberapa gurunya selalu senyum, kemudian salim. Berarti sini sudah punya good attitude, punya apa ya? Punya tingkah laku yang baik. Dan ketika berbicara tingkah laku, mau nggak mau mereka juga akan belajar bagaimana berorganisasi
dan dari organisasi itu mereka akan saling menghargai. Dan ketika sudah saling menghargai berarti mereka punya etika dan estetika. Nah, ketika estetika ada keindahan. Ketika bagaimana mau ngambil foto, nggak mungkin ngambil foto itu langsung ujuk-ujuk di depannya ada orang yang lebih tua segala macam. Nggak mungkin kita berdirinya biasa gitu. Mau nggak mau dia akan mundur sedikit gitu. Itu kan menunjukkan sebuah etika yang baik. Dan ketika mau wawancara, mau menanyakan sebuah informasi, sebuah kegiatan, mereka akan menyampaikan redaksinya adalah izin Bu, Pak, saya mau ngambil informasi tentang kegiatan kemarin gitu. Jadi posisinya itu perlu etika itu. Selanjutnya, apakah eskul ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pelatihan atau workshop dengan profesional jurnalistik? Iya, kita pernah mengikutkan 2 orang itu ketika jurnalistik pelajar di tingkat kota. Kalau tidak salah ada 2 orang yang kemarin ikut, Akil dan Farhan kalau nggak salah ya. Itu ke yayasan apa dan pelatihnya itu profesional semua. Mereka CEO-nya ada yang dari media lokal, ada yang dari media nasional. Datang saat itu dan alhamdulillah biasanya itu bayar gitu ya. Ya katakanlah kalau misalkan pelajar itu katakanlah registrasinya itu 100.000, gimana caranya biar bisa gratis segala macam. Akhirnya kita bernegosiasi segala macam dan harus melibatkan anak-anak karena transformasi edukasi pengetahuan bagaimana siapa lagi akan melanjutkan media-media yang beretika, karena setiap orang sudah bisa jadi bisa jadi wartawan, apalagi media sosial sekarang gampang kan, satu tekan berita kemudian kita kan kadang Widya pernah nggak ketika di grup tuh punya grup ya, WA grup tuh. Ketika punya WA grup ada berita-berita yang kemarin ada politik atau apa segala macam, kita share lagi gitu. Ya. Dari grup yang lain kita share terus. Padahal kita belum tahu narasumbernya. Narasumber dan sumber beritanya itu dari mana. Itu kan bisa dikatakan benar, bisa dikatakan hoax. Benar atau tidaknya kita nggak tahu, karena kita tidak tahu itu sumbernya dari mana. Dan ketika berbicara sumber, orang-orang yang berkegiatan di jurnal itu mau nggak mau harus mengetahui hal itu, dan ada undang-undang IT kan, tidak mungkin semua foto itu bisa masuk ke media lembaga, kecuali misalkan privacy. Kalau privasi dibalikan masing-masing, hanya kan kadang ada istilahnya ketika kita mau publish foto, berita segala macam, ada istilahnya harus bersikap hati-hati. Hati-hati itu khawatir ada istilah somasi. Nah, somasi ini khawatir ada yang komplain, kita bisa larinya ke pidana ataupun perdata di kepolisian gitu. Dan kalau syukur-syukur workshop yang diikuti anak-anak MAN 1 Cilegon, khususnya jurnalistik, itu mereka punya pengetahuan lebih, bukan hanya secara internal ataupun eksternal. Dan setiap tahun kita mengadakan workshop sambil menerima penerimaan anggota baru. Bagaimana eskul jurnalistik dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kepekaan terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan? Ya, mengembangkan isu-isu sosial itu mau nggak mau harus mempunyai hal yang berbeda ya. Hal yang berbeda dalam arti, dan nanti Ramadan anak-anak eskul juga bekerjasama sama Rohis dengan sifat kemanusiaan. Katakanlah mau mengadakan gelar buka bersama ataupun donasi bentuknya. Dan kemarin pernah ada kegiatan banjir apa segala macam, anak-anak MAN 1 Cilegon memberikan bantuan infak ataupun sodakoh dan diberikan ke yang berwenang. Dan untuk membangunnya adalah mau tidak mau harus dari keinginan yang luhur ya. Kalau tidak ada keinginan yang luhur, mau tidak mau susah juga ya. Iya.
Iya. Ini yang terakhir ya, Pak. Iya. Bagaimana ekskul jurnalistik dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengapresiasikan pandangan dan pendapat mereka melalui tulisan? Oh iya. Berarti larinya ke literasi. Ya. Ya, tulisan itu kalau tidak dicoba tidak bakal bisa jadi penulis. Tinggal kita kadang prefernya lebih cenderungnya kemana gitu. Ada orang yang lebih baik udah kita bikin tulisan-tulisan puisi karena mereka mengalami sendiri. Tapi tergantung kita membacanya buku apa. Kalau kita sering bacanya buku-buku tentang Khalil Gibran, pasti puisi-puisinya akan romantis. Tapi kalau misalkan buku-bukunya yang dibaca adalah tentang Soekarno, itu puisi-puisinya berbicaranya tentang kepemimpinan. Entah kepemimpinan yang menurut paradigmanya dia itu bagus ataupun tidak, itu akan berbeda. Dan yang pastinya Mancil Lovers, dampak yang ada di Satu Kota Cilegon, khususnya jurnalistik Satu Cilegon, itu mereka punya gaya tulisan yang berbeda-beda dan membuat sebuah tulisan berita juga kadang template-nya berbeda yang diinginkan oleh media pers. Template-nya mau nggak mau ada seperti ini. Kadang mereka akan berbeda dengan ketika di medsos tampilan secara layoutnya sudah terjadi. Tapi kalau misalkan posisi template itu format mereka akan mempunyai format tersendiri terhadap tulisan. Dan yang pastinya kita harus jadi pelajar yang adaptif. Artinya berdasarkan dari kebutuhan kita, kemampuan kita, mau tidak mau itu posisi tulisan itu penting. Tulisan itu penting. Kalau sekarang lebih cenderungnya menulisnya WA status itu ya. Itu juga sebuah tulisan, tapi tulisannya kan untuk diri sendiri atau untuk orang lain akan berbeda. Dan di Satu Kota Cilegon ini, khususnya di jurnalistik, itu mereka akan mengembangkan dari tulisan ke tulisan. Dan bahkan alhamdulillah ada beberapa anak Satu Kota Cilegon jurnalistik, mereka sudah punya karya-karya sendiri. Dan prestasi mereka juga pernah dapat juara-juara di bagian kepenulisan ataupun yang lain. Baik Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih telah bergabung di Ruang Pelajar Mancil hari ini. Jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan podcast ini setiap bulannya. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Dadah.